Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pak Komster. Hari ini bertemu lagi bersama saya Putri di episode ke-16-nya podcast Palkomtek Batu Raja. Nah, hari ini perasaan saya agak berbeda ya Pak Komster ya. Meskipun sudah episode ke-16 tapi masih tetap merasa tegang. Apalagi narasumber kita ini spesial banget. Di tengah kesibukan beliau masih bisa menyempatkan hadir di Palkomtek Batu Raja untuk sharing dan berbagi ilmu tentunya. Penasaran kan? Tahan dulu, sebelumnya jangan lupa Pak Komster berikan dukungan terhadap channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Kita sapa narasumber pada hari ini ya. Assalamualaikum Mbak Karin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Terima kasih loh Mbak ya udah nyempetin waktunya buat hadir di podcast kita hari ini. Sama-sama. Nah, mungkin untuk Pak Komster semuanya sudah nggak asing lagi ya dengan Mbak Karin ini. Mbak Karin ini merupakan owner dari klinik kecantikan ternama di Batu Raja. Amin. Nah Mbak, amin ya. Boleh dong diceritain gimana sih awal mulanya Mbak Karin dalam membangun klinik ini Mbak? Oke, jadi untuk kita pertama kali bangun klinik itu dari tahun 2016. Jadi awalnya itu Putri, Mbak Karin itu buka klinik dari rumah, dari kamar yang cuman sepetak aja, kemudian ruang tamunya itu kita gunain untuk ruang tunggu. Dan alhamdulillah sih sekarang untuk lokasinya kita udah strategis banget, kemudian udah besar, dan alhamdulillah kita udah memiliki beberapa cabang juga. Alhamdulillah. Selamat ya Mbak ya. Oh iya, kemarin itu baru launching di Liwa ya. Iya. Masya Allah, selamat ya untuk grand opening pertama ya. Nah, apa sih Mbak yang jadi inspirasi Mbak Karin sendiri untuk terlibat dalam dunia kecantikan ini? Jadi untuk inspirasi tersendiri itu kembali lagi dari diri kita sendiri sih. Lebih ke siapa sih yang nggak pengen cantik, siapa sih yang nggak pengen pede. Pertama-tama itu sih sebenarnya sedikit cerita. Jadi awal dari sebelum membuka klinik kecantikan itu saya sendiri itu bekerja sebagai asisten dokter di Palembang. Nah, jadi karena pengalaman kerja itu terus terang sih kalau aku pribadi itu agak sedikit kurang gak mau diatur-atur seperti itu ya. Jadi lebih ke memberanikan diri dari skill tersebut, terinspirasi lah. Gimana sih kalau misalkan di Batu Raja ini kita buka klinik kecantikan yang berawal dari di rumah tadi, dan alhamdulillah sih sekarang udah besar. Nah ternyata berdasarkan pasar itu masuk seperti itu. Jadi begitu kita launching, begitu kita buka di rumah, itu alhamdulillah antusiasnya itu banyak banget dan kliennya itu rame seperti itu. Jadi ini Mbak Karin ini merintis sendiri Mbak ya? Betul, alhamdulillah merintis sendiri. Insya Allah. Nah, jadi di Karin Beauty Clinic sendiri Mbak ya, treatment apa sih yang paling diunggulkan dan juga menjadi favorit bagi pelanggannya Mbak? Oh, jadi sebenarnya kita tuh banyak sekali treatment yang diunggulkan. Jadi kalau yang favorit, yang best banget itu kan ada klien yang nggak mau ada downtime-nya after treatment. Jadi kita ada treatment yang satu-satunya sih aku lihat ada di klinik kita itu yang namanya White Blossom Glow. Jadi dia nggak ada downtime sama sekali, kemudian lebih ke glowing, terus treatmentnya juga nyaman banget seperti itu. Jadi itu yang sekarang jadi favorit Mbak ya? Yang best seller di seluruh cabang kita. Oke, baiklah. Jangan lupa ya dicobain. harus dicobain treatment ini. Nah Mbak, kan ini Mbak kan udah merintis usaha sendiri, tentunya ada tantangan terbesar lah Mbak. Betul. Ya dalam Mbak memulai usaha ini. Betul. Apa sih Mbak tantangan terbesar yang Mbak hadapi dalam mengelola klinik kecantikan ini? Jadi kalau untuk tantangan terbesar itu terus terang aja nih, jujur dari pribadi. Kalau tantangan terbesar itu kita kan sekarang lebih ke era digital, kemudian lebih ngikutin tren yaitu perkembangan zaman lah, kayak konten. Nah itu biasanya kita tuh sering males seperti itu. Terus kadang sering menunda-nunda dalam hal pekerjaan. Misal kita lagi ada tren apa nih, nanti seperti itu ya Mbak ya. Iya, bener.
Kemudian tantangan yang lain sih lebih ke banyaknya pesaing atau motivator yang lain lah ya, karena kan semakin banyak sekarang klinik yang ada di Batu Raja. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa berkembang, kemudian kita tetap ramai dan tetap pokoknya jadi nomor satu seperti itu. Jadi itu gimana sih Mbak cara Mbak mengatasinya kalau seandainya ketimbang lagi ngerasa kayak gitu? Mungkin lebih ke dari suami ya kalau aku pribadi. Jadi mungkin suami itu bilang, "Mah, ayo mah, semangat." Kadang kan kita tuh jalan di tempat kayak itu Mbak. Ada masanya yang lagi males banget ngapa-ngapain. Cuman sih aku pribadi itu lebih dari dukungan suami seperti itu. Jadi support system terbaik lah Mbak ya. Betul banget. Nah, awalnya kalau nggak salah Mbak itu tadi kata Mbak buka di rumah ya Mbak ya, bahkan sampai akhirnya sekarang udah punya tempat yang khusus banget. Betul. Punya beberapa cabang juga. Amin. Keren banget. Amin. Itu sistemnya kalau di luar kota itu masih Mbak yang handle atau franchise Mbak? Kita lebih ke milik pribadi, jadi belum ada franchise. Itu rencananya bakal ada, cuman kita masih nimbang-nimbang juga. Takutnya kan kalau misalkan franchise itu ada perjalanan di tengah jalannya itu ada perbedaan dengan yang ownernya atau gimana. Jadi untuk sekarang sih kita lebih dikelola pribadi. Resiko juga Mbak ya? Iya, betul. Nah, gimana Mbak Karin mengawasi, apa sih cara Mbak mengawasinya kalau misalnya jauh kan, lumayan jauh loh Mbak dari sini ke Moran Bali, jauh banget ke Pulau di daerah-daerah yang berbeda ini Mbak ngehandle-nya gimana itu? Kalau sekarang sih kita lebih ke kayak dari CCTV seperti itu. Kemudian kita juga biasanya kalau di Karin Beauty Clinic itu sendiri kita melakukan video call atau briefing per hari dan berdasarkan sih kepercayaan juga ya, karena itu yang handle kita nggak bisa nggak bisa kita sepenuhnya dilepaskan seperti itu. Dan biasanya aku usahain untuk sebulan sekali untuk datang ke visit ke cabang, karena kita harus monitor juga dong. Dan biasanya klien itu kalau misalkan ownernya datang dengan ada atau enggak owner itu beda banget seperti itu. Benar, karena ditunggu-tunggu banget. Iya. Benar. Jadi memang perbedaan gitu sih Mbak. Kadang kalau nggak ada owner itu kayak males nanti aja lah. Padahal sebenarnya cuma ketemu aja itu udah lumayan puas gitu. Apalagi kan. tidak kan. Lebih gimana gitu, emang ya beda ya. Nah, kita ngobrol makin seru aja ini ya. Udah banyak banget yang kita dapatkan insight-nya ya, dan masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kita bahas nantinya. Tapi tunggu dulu, Putri punya informasi penting untuk Palkomter semuanya. Buat yang bingung setelah lulus sekolah mau kemana, sementara belum bisa atau belum mau untuk kuliah, ya udah kalian jangan galau, karena apa? Kita punya solusinya. Kamu bisa menambah skill untuk komputer kamu atau bahasa Inggris kamu di Palkomtek Batu Raja, dan kalian bisa ambil program yang meningkatkan kreativitas kamu, bahkan bisa menjadi sumber cuan tentunya. Apa aja sih program-program tersebut? Seperti aplikasi perkantoran, desain grafis, konten kreator, digital marketing, ada lagi desain website dan juga web programming. Ada yang suka animasi juga bisa ambil desain animasi, atau ada yang suka edit video atau video editing, kalian bisa ambil konten kreator. Nah, kali ini kita lagi ada promo spesial kelas pagi dan siang, tentunya diskon langsung, gratis biaya pendaftaran hingga Rp350.000. Udah buruan tanya-tanya dan booking kelasnya sekarang juga ya. Nah, oke Pak Komser, kita lanjut lagi ngobrol bareng Mbak Karinnya ya. Jadi Mbak, kita tuh emang lagi banyak banget promo. Promo kita itu tuh di kelas pagi dan siang, mostly 2 jam itu. Nah, Mbak Karin ini kan termasuk strong woman juga ya. Strong banget kan. Bisa aja. Kita tuh lihat kan jalan sendiri ke Iya, betul. Strong banget emang. Nah, agak melo dikit nih Mbak ya pertanyaannya ya. Mbak, karena Mbak Karin ini baru aja selesai operasi Mbak ya? Iya, betul. Untuk sakit yang Mbak Karin derita ini, Mbak Karin mungkin bisa berbagi cerita dikit dong di sini. Oke. Jadi
tahun 2001 kalau nggak salah itu pertama kali didiagnosa itu mastitis. Jadi untuk yang belum tahu apa itu mastitis, yaitu pembekakan di payudara. Jadi sedikit panjang sih ceritanya kalau udah bahas mastitis ini, dan agak sedih juga sih sebenarnya karena perjuangannya lumayan panjang. Jadi untuk awal itu aku tiba-tiba merasakan. Jadi kan kita kebetulan kan kita basicnya kesehatan, jadi tiba-tiba ngeraba terus agak sedikit sakit, ini kenapa seperti itu. Dan konsul lah di salah satu klinik yang ada di Batu Raja dan ternyata ada mastitis. Nah, kita lakukan operasi segera. Nah, karena kita kan percaya apa kata dokter nih, tanpa maksudnya tanpa mencari pembanding lagi, ya udahlah kita ikutin seperti itu. Nah, jadi dilakukan operasi pertama, selanjutnya setelah itu setelah 3 bulan itu muncul lagi, bahkan lebih besar. Jadi mastitis yang aku derita itu kan banyak macam. Biasanya mastitis itu dia diderita oleh para ibu menyusui. Tapi jadi pertanyaannya nih, kok bisa seperti itu muncul sakit ini? Sedangkan untuk yang aku derita itu kan bisa dikatakan kayak muncul abses atau nanah dan darah yang ada di payudara seperti itu. Untuk operasi pertama itu dia nggak muncul seperti itu, tapi agak kayak sedikit kapuran bekas susu atau after menyusui nggak tuntas. Karena jujur pada saat untuk Ayas pribadi itu anak yang pertama, jadi dia menyusuinnya itu cuma 4 bulan. Jadi mungkin terjadi pengendapan atau apa kayak gitu kan, kita juga nggak paham. Nah, jadi kita operasi 3 bulan muncul lagi dan bahkan sampai 8 cm. Wow, besar banget di sebelah kiri, dan itu kita udah operasi yang pertama sudah terjadi pengurangan lah di area PD. Setelah itu kita memutuskan untuk keluar Batu Raja nih, kita bergeser ke Palembang. Nah, jadi di Palembang itu kita konsultasi dengan dokter spesialis onkologi di Rumah Sakit Siloam, dan beliau mengatakan katanya ini TB kelenjar. Saya kaget dong, tiba-tiba kok bisa TB seperti itu. Jadi karena kita juga sebelum itu kebetulan pada saat itu Mbak Putri, saya itu kita mengantar mertua berobat ke Geraha. Jadi sekalian nih konsul lagi. Nah, jadi sebelum ke Siloam kita ke Geraha terlebih dahulu. Jadi di Geraha itu dokter onkologi juga dia bilang katanya harus diangkat total. Jadi dia harus diangkat total karena kebanyakan jaringan yang ada di payudara itu sudah rusak 70%. Nah, jadi pada saat keluar dari ruang konsultasi itu saya tuh nangis, Mbak. Jadi saya nangis sama suami, ya namanya kita perempuan ya, agak sedikit shock gitu. Jadi sampai dokter tuh bilang gini, Ibu Karin kalau bukan cancer Ibu harus sujud syukur, dia bilang gitu. Jadi pokoknya kata suami langsung, ada suami dan mertua, kita jangan percaya dulu nih sama dokter ini gitu kan, kita harus cari pembanding seperti itu. Jadi akhirnya kita memutuskan ke rumah sakit lain konsultasi, ya makanya kata dokter yang satunya itu tanpa harus operasi. Jadi kita ada syukurnya tadi kan. Jadi panjang sih kalau mau dibahas. Jadi singkat cerita, setelah konsul kemudian beliau menyarankan untuk meminum obat TB. Obat dulu ya. Obat TB. Jadi katanya tanpa harus operasi kita atasi dengan TB. Jadi sudah minum obat TB selama 3 bulan kempet. Dan akhirnya setelah minum obat konsul lagi bengkak lagi. Jadi permasalahannya itu nggak pernah kelar seperti itu. Nah, akhirnya capek 1 tahun berobat ke Palembang, Siloam itu, akhirnya kita memutuskan untuk berobat di Penang, Malaysia. Jadi kita berobat di Penang, kemudian dokter di situ menanyakan riwayat obat segala macam dan beliau shock kenapa dikasih obat TB. TB itu apa sih, Mbak? TB itu tuberkulosis, jadi kayak TBC. Kan itu harus minum obatnya, itu terus harus 12 bulan atau 1 tahun. Sedangkan saya udah minum obat itu kurang lebih 7 bulan.
Tapi dokter beliau bilang kalau yang di Palembang itu beda dengan TBC. Kalau TBC kan dia menular. Iya, benar. Nah kalau yang ini katanya sih nggak nular. Ya cuman itu tadi Mbak, kalau skip 1 hari itu kita minum obatnya harus ulang lagi hitungannya dari awal. Seperti itu. Jadi setelah kita konsul di Penang, kemudian dokter langsung menyarankan untuk operasi ulang. Jadi dioperasi lagi, operasi kedua di situ. Dan after operasi pun kita bukan membedakan ya. Di situ tuh nggak dikasih obat sama sekali. Jadi after operasi kalau nyeri udah. Jadi kata dokter ini cuma mastitis yang makanannya harus dijaga. Jadi pertanyaannya itu aku yang sampai sekarang itu kenapa berulang-ulang. Nah itu kata dokter di situ sih kita konsultasinya dengan dokter spesialis breast atau payudara, dan dia menyarankan untuk tidak makan tepung-tepungan, kemudian tidak boleh makan karbo, makanan yang fast food, yang ultra processed food yang berulang-ulang itu nggak boleh. Seperti itu, dan udah aku jalanin juga sih walaupun agak sedikit nakal tapi alhamdulillah sih tuntas. Jadi perjalanannya itu kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun Mbak ya? Ya. Lama sekali. Dan kita udah konsul ulang kemarin ke situ, kata dokter sih nggak perlu konsul lagi, kalau misalkan ada sakit lagi, bengkak atau apa baru konsul ulang seperti itu. Cuman alhamdulillahnya sih minta doanya ya teman-teman, semoga sehat. Amin. Seperti itu, dan aku bersyukurnya Mbak Put bukan cancer tadi, hanya mastitis. Cuman hanya memakan waktu aja sih, kita harus bolak-balik berobat sampai 2 tahun juga Mbak ya, lama banget itu. Dan alhamdulillah bukan cancer Mbak. Iya. Masih dilindungi sama Allah Mbak ya, masih dijauhin dari penyakit yang masih muda Mbak Put. Iya, makanya itu masih perjalanan masih panjang, usaha masih juga kecil. masih mau di maintenance terus, anak masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil banget ini. Nah, oh ya, maaf Mbak Karnia, jadi di Penang itu operasi dibuang PD-nya atau hanya benjolan itu aja? Hanya benjolan aja, tapi benjolan. 1/4 sih. Jadi bagian yang rusak itu dibuang tapi tidak diangkat. Alhamdulillah sih. Gitu ya. Oh ya Mbak, apa sih nama rumah sakitnya? Mungkin Pak Komser mau tahu, dan ini kan kayak udah jadi ini wanita ya. Iya betul. Jadi untuk perempuan yang di luar sana, jadi penting banget untuk menyadari sesuatu yang tidak beres di tubuh sendiri. Boleh kalian searching cara ceknya gimana sih kalau misalkan ada benjolan atau apa di payudara, karena sekarang itu banyak sekali keluhan yang muncul. Nah jadi untuk rumah sakitnya itu kita di rumah sakit Loh Guan Li. Jadi mereka itu ada agen sendiri di Indonesia. Jadi kita sebelumnya konsul dulu di Medisata dan diarahkan kita mau ke rumah sakit mana. Dan kita sudah begitu sampai di situ kita dibantu, udah didaftar, kemudian kita dijemput juga gratis dan sangat dimudahkan. Dan di situ itu nggak ribet. Nggak ribet. Jadi di situ nggak ribet, begitu sampai langsung tep dijemput, langsung konsultasi, langsung operasi, apa yang tindakan yang harus dilakukan langsung cepet. Lumayan kalau aku sih agak agak speechless ngelihat perbedaannya. Kalau di sini tuh agak sedikit ribet ya, bukan ya namanya kita ini ya perbandingan tadi ya Mbak ya, karena udah kesini. Nah kalau di situ tanggapannya sangat cepat dan dokternya itu menjelaskan secara detail sekali. Iya benar banget, dan juga nggak langsung ambil tindakan. Betul. Masih banyak opsi lain juga. Betul. Nah Pak Komser ya, informasi yang disampaikan Mbak Karin ini bisa kita ambil hikmahnya dan juga pembelajaran penting buat kita menyadari kondisi payudara kita sendiri dan untuk menjaga pola makan yang jelas Mbak ya. Pola makan kita itu harus dijaga juga. Karena apa? Karena belum tentu apa kita makan tuh sehat semua. Kadang kita rasa aman ya itu tadi. Dan belum saat itu Mbak. Jadi efeknya tuh belum saat itu, tapi setelah beberapa tahun seperti itu. Bener banget ya. Jadi emang walaupun kita makan sekarang ya belum kerasa Mbak. Belum. Setelah 1-2 tahun dia baru mulai muncul yang aneh-aneh. Iya. Tapi semoga sehat selalu ya buat kita semua ya. Amin ya Rabbal Nah, kembali lagi nih Mbak ya ke pertanyaan topik
tentang kecantikan kita Iya. ini. Nah, Mbak ini kan ada kebanyakan takut duluan ya untuk Iya. treatment ya. Sepertinya semua orang sih kadang Takut tuh ragu, iya takut untuk treatment atau ke klinik kecantikan karena yang pertama itu image-nya mahal, Mbak. Iya, Iya betul. kan, pasti kan. Betul. Gimana nih Mbak nanggepinnya? Jadi kita pribadi itu di Karin Beauty Clinic itu selalu mengasih kemudahan, memberi kemudahan untuk klien, memberikan promo-promo yang murah. Kemudian biasanya klien juga itu banyak yang takut itu kalau sekarang yang kita temuin di lapangan nih Mbak Put, itu udah sangat kurang yang takut. Malahan mereka itu banyak yang lebih pintar. Jadi banyak klien itu yang lebih pintar, Mbak akunya maunya yang kayak gini ya, oh yang kayak gini Mbak ya, ini nanti hasilnya kayak gini, kayak gitu. Jadi kalau sekarang itu sih lebih ke mereka lebih menyadari pentingnya kecantikan itu apa, perawatan kulit itu apa, dan mereka tuh lebih aktif mungkin ya dari medsos juga kayak after treatment ini. Kadang kan kita belum jelasin, mereka udah jelasin duluan. Tahu, iya. Benar banget. Iya. Iya, jadi ya emang sih sekarang ini mungkin udah banyak juga yang mereka tahu. Iya, banyak betul. juga di sosmed tuh Mbak udah Bener, banyak banget treatment apa aja bener. tinggal cari aja. Bener. Kadang baru sampai nggak nanya tindakan lagi udah tahu deh Iya. gimana tindakannya kan. Pokoknya dia yang ngajarin, Mbak. Kita yang kerjain yang ngajarin. Iya. Bener banget. Nah, jadi oh ya Mbak, ini mungkin pertanyaan yang paling penting ya. Nah, Mbak Karin sendiri ada perawatan khusus nggak sih atau self treatment atau tips kebiasaan sehari-hari dari pola makan, dari rutinitas yang dilakukan Mbak sehingga selalu tampil glow gini. Amin. Jadi kalau misalkan untuk ada perawatan khusus nggak sih? Nah, yang penting sih kalau aku pribadi itu jangan pernah skip skincare. Jadi walaupun kita nggak perawatan, skincare-nya itu penting banget, apalagi sunscreen. Jadi apalagi kalau kita banyak aktivitas di luar rumah, nah jadi kan banyak banget permasalahan kulit itu yang muncul karena kita males pakai skincare atau sunscreen tadi. Jadi kalau perawatan yang khusus itu nggak ada sih, lebih ke perawatan sebulan 2 kali atau kayak facial, terus filling. Yang white blossom tadi itu treatment favorit aku, Mbak. Nah, jadi ini udah ada testimoninya. Testimoninya di sini ya. Bisa kalian lihat sendiri. Iya. Ya bener banget sih, yang penting itu perawatan, jangan lupa. Iya, perawatan. Ya, Terus kayak kita konsumsi minum air putih yang cukup, terus makan sayuran dan makan buah-buahan, konsumsi buah-buahan juga, dan tidur yang cukup. Iya, bener banget ya. Nah Mbak, pertanyaan ini mungkin mewakili para netizen ya Mbak ya. Di Karin Beauty Clinic ini selain menawarkan treatment, tentunya ada produk juga yang bisa kita beli atau pelanggan setia beli ya. Jadi Karin Beauty Clinic ini apa aja sih Mbak? Jadi kita ada berbagai macam produk perawatan wajah atau skincare, mulai dari paket acne, kemudian paket whitening, paket flek, dan untuk yang pengen mukanya yang udah kusem aja atau udah bersih tapi pengen lebih glowing juga ada. Jadi lengkap. Nah, kita juga selain itu menyediakan body care. Jadi kita ada hand body lotion juga. Jadi boleh banget untuk teman-teman semuanya yang mau tampil lebih paripurna lagi, langsung ke Karin aja. Nah, kita juga ada Mbak Put, ada member. Jadi untuk klien itu yang transaksinya 200.000 itu kita udah kasih free member. Jadi mereka bisa untuk pembelian produk ataupun treatment itu dapat potongan lagi 10%. Nah, lumayan banget kan. Jadi walaupun ada diskon, masih dapat diskon lagi. Iya. Jadi double. Kurang apa lagi coba ya. Tinggal kalian aja yang mau glowing, yang mau glow up, langsung aja ke Karin Beauty Clinic. Iya. Oke. Nah, oh ya Pak Komster. Jadi Mbak Karin ini sudah memiliki beberapa klinik kecantikan yang di awal tadi Mbak Karin bilang ya, yang tersebar di Okuraya lah Mbak ya. Mulai dari Muara Dua, terus Prabu, terus itu juga ada di Liwa. Ya, Komandan Batu Raja juga tentunya pasti ada. Nah, jadi yang di Batu Raja ini salah satunya Mbak ya, terletak di deket banget sama kita ya, tetangga gitu. Hanya beberapa menit, pacar 5 langkah.
Ayo OTW deh, udah sampai. Belum sempat dibuka WA-nya ya. Oh ya deket. Nah, jadi tentunya tempat itu nyaman banget, udah nyaman. Pastinya estetik juga. Jadi buat kalian yang hobi foto-foto, silakan langsung aja ke Karin Beauty Clinic. Jadi yang buat perawatan juga makin nyaman, apalagi mau nunggu yang nggak bosen juga. Tentunya semua pelayanan yang diberikan pastinya terbaik lah Mbak ya. Langsung aja, kalau Pak Komster yang mau berkunjung dan perawatan silakan ya. Nah Mbak, kita masuk ke segmen 3. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa banget ya. Ini segmen 3, ini segmen cerita foto. Mbak Karen nanti bisa cerita secara singkat foto yang ketampilkan di Smart TV kita ini. Oke. Lanjut, kita boleh lihat dong foto apa video pertamanya. Ini paripurna sekali Ibu ya. Ini kegiatan apa Mbak? Jadi untuk kegiatan ini kita jadi pemateri atau narasumber di acara BGK di Bujang Gadis Kampus Universitas ya? Batu Raja. Jadi kita juga sering setiap tahun itu jadi sponsor dari BGK sendiri. Jadi kita dipilih sebagai narasumber seperti itu, dan kadang juga kita dipilih jadi jurinya. Oh jadi Ini sama dokter nih, kita lagi ngelakuin ice breaking di acara sini biar agak sedikit relax. Iya. Terus aku juga kasih voucher treatment di sini biar mereka makin semangat ngikutin itunya. Oke. Rame Mbak ya? Rame, ada 24 pasang kalau nggak salah. Boleh dong kita lanjut lagi ke foto. Nah ini dia Oke. kata Putri di estetik ya. Iya. Ini di Batu Raja. Ini lobby ya, ini yang di Batu Raja, ini ada ruang dokter. Nah ini dokternya lagi treatment. Oke, yang tadi. Oh berarti di Mbak tuh ada dokternya juga. Ada, Ya? kita ada 2 dokter, dokter Elda dan dokter Lisa. Jadi aman banget ya. Aman banget. Nah ini Jadi malu nih. lagi jalan-jalan. Ini di mana nih Mbak? Kalau ini kita lagi di Bangkok. Kebetulan kan aku buka usaha butik yang baru, itu kita ada buka butik juga, dan ini lagi belanja jadi sekalian healing seperti itu. Oh jadi yang di butik Mbak itu langsung dari Bangkok ya? Iya, Mbak betul. belanja sendiri? Belanja sendiri, Wow. pilih sendiri karena sesuai dengan selera kita kan. Iya bener. Next Iya. dong. Kayak pacaran ya. Kayak Langsung berubah ya. Kayak baru lagi pacaran gitu ya. Awet muda betul. Iya, ini lagi. kita lagi di Penang. Waktu itu lagi berobat, sekalian kita jalan-jalan sama suami sih. Kita hobi traveling sih. Mumpung masih Frekuensi muda. ya. Mumpung masih muda. Masih muda menjelajah, sekalian hobi tadi kan, Mbak. Iya, benar banget. Lanjut dong. Nah, ini lagi di Jakarta, kita ngikutin pelatihan. Jadi aku tuh biasanya kalau misalnya kita ada kerjaan, diselingin juga dengan foto-foto, terus jalan-jalan. Kayak itu. Oke, lanjut lagi. Nah ini jadi banyak banget ya ternyata ya. Ini kita lagi di Malang, ngajakin mertua. Waktu ini kita ngajak, waktu itu ini fotonya lagi ngajakin mertua sama ibu traveling. Lanjut. Nah, Masya Allah. Ini lagi umroh Mbak sama keluarga besar. Jadi tahun kemarin tuh aku ngajakin keluarga besar dari ibu dan ayah dan ibu dan papanya suami. Cuman kebetulan sebelum berangkat itu papa mertua meninggal. Jadi kita gantikan sama bibi. Jadi keluarga besar sih, walaupun belum besar-besar banget. Cuman keluarga inti. Keluarga inti. Bener kita banget. umroh. Ini anak pertama Mbak ya? Iya, ini Ayas, sekarang kelas 2. Lanjut lagi. Ya, masih Ayas lagi. Jadi kalau aku pribadi itu Mbak harus, kalau bisa sebulan sekali itu harus liburan. Biar nge-refresh, biar kita semangat lagi kan cari cuannya. Bener banget. Lanjut lagi. Nah ini Mbak. Oh, kalau ini kita lagi di Bengkulu. Kita waktu itu dari Linggau langsung ke Bengkulu dan ketemu juga sama ownernya itu orang Batu Raja.
Ownernya Batu Raja dari King Bakso ini. Jadi dia jual bakso prasmanan yang udah memiliki beberapa cabang di situ. Dan kita diajakin makan bareng. Next lagi. Nah ini di Krui. Di Krui. Iya. Karena hobi sih. Aduh. Glowing banget ibu ya. Ini siapa? Nggak tahu. Ini siapa? Aku bukan. Ini di Jogja, lagi di Borobudur. Lagi liburan ya. Lagi liburan. Next lagi. Oh ini. Iya, ini lagi di Borobudur. Jadi aku tuh Mbak, kalau misalkan liburan tuh bukan sama siapa-siapa sih, ajakin anak, ajakin mertua, kemudian ajakin ibu. Kebetulan suami aku tuh jarang ikut kalau yang di Indonya sih. Jadi lebih sering ngajakin mereka dan alhamdulillah sih dia percaya banget. Kalau kemana-mana itu sendiri juga dia percaya. Iya, jadi Mbak kan sering ngomong banget nyetir sendiri. Iya, karena aku nggak suka disetirin. Mandiri sekali. Iya, nggak suka disetirin, nggak bebas Mbak. Emang begitu. Iya, aduh. Ini di Bali sih, lagi di Bali. Next lagi mungkin masih ada. Oh ini. Oh ini di Bali juga. Oke, masih ada? Habis. Nah, itu dia ya. Jadi emang Mbak Karin ini hobi traveling ya Pak Komser ya. Iya. Apa tadi Mbak wajib banget liburan? Wajib. Minimal sebulan sekali ya. Yang Kita deket-deket tiap hari aja. liburannya. Liburan di sosmed. Kita juga di sosmed. Benar. Nah, tadi kan udah dilihat dari cerita foto tadi Mbak ya. Ternyata Mbak Karin ini emang hobi banget traveling. Iya. Nah, jadi tempat yang paling berkesan nih Mbak yang pernah Mbak kunjungi itu di mana? Kalau berkesan itu pas pada saat umroh ya. Di situ tuh vibes-nya beda banget. Jadi di situ tuh kita tuh nggak inget sama duniawi. Jadi lebih ke agama dan itu di situ tuh tenang banget. Jadi selain di situ waktu itu kita juga pernah ke Vietnam. Nah, itu diajakin suami ke Bana Hills. Jadi di situ tuh kayak di negeri dongeng, Mbak. Bangunannya kayak ada di film Harry Potter gitu kan. Jadi kita staycation di situ kurang lebih 3 hari. Jadi alhamdulillah sih bisa ke situ dengan perbedaan bahasa dan makanan. Jadi spesialis juga sih, beda lah pokoknya. Dan berkesan banget sih. Nggak pengen pulang. Pas pulang kerjaan nunggu. Iya. Pas pulang kerjaan nunggu. Anak yang ditinggal. Wah, ibu. Anaknya ditinggal. Jadi Mbak liburan berdua suami aja. Kadang-kadang kita kebanyakan berdua aja. Sengaja. Emang udah disetting ya. Iya betul. Dan untungnya nggak rewel juga Mbak ya. Karena Ayas itu sih dia lebih ke nggak pengen yang keramaian itu males. Jadi kayak ke keramaian gitu males. Terus yang misal kita ajakin ke sini dia maunya cepet pulang. Diajakin ke kondangan pun dia tuh nggak mau. Jadi Mbak nggak pernah ikut? Sering sekali ikut, tapi dengan keadaannya dia bad mood gitu. Terpaksa. Jadi lebih baik kita tinggal aja sih. Nah, oh ya Mbak, ada nggak sih list buket atau tempat yang pengen banget Mbak kunjungi tapi sampai sekarang itu belum kesampaian? Gitu. Jadi sebenarnya banyak banget sih, tapi yang sekarang lagi pengen banget itu aku pengennya ke Korea. Ke Korea. Karena pencinta drama drakor kan ya. Jadi pengen banget ke Korea. Insya Allah lah dalam waktu dekat. Amin. Jadi pengen ke Korea karena emang Mbak Kan ini hobi drakor ya. Iya. Dan K-pop. Jadi untuk bangunin mood kita pagi-pagi itu aku selalu nyetel lagu K-pop kayak gitu, terus nonton juga. Jadi langsung naik nih moodnya. Jadi happy ya. Betul. Ngomong-ngomong ini K-pop favoritnya tuh apa? BTS. BTS dan Blackpink ya pasti. Iya, bener banget sih. Emang kita paling banyak loh Mbak. Saya tuh meludak banget. ARMY ya. Iya, ARMY. Nah,
Nah, ternyata ya Mbak Karin ini satu hobi Korea, K-pop juga ya. Iya. Jadi emang Mbak tuh mungkin dari dulu Mbak ya suka Mbak ya? Ketularan suami. Jadi awalnya tuh suami dulu yang hobi nonton drakor. Jadi apa sih kadang-kadang penasaran kan. Jadi awal pertama kali nonton drakor itu film The Moon. Moon The Moon. Lovers itu kan yang sedih banget kan. Dan dari situ hobi drakor. Oh, iya. Biasanya kan dari wanita. Ini dari suami. Emang anti mainstream ya pasangan macam-macam. Nah Mbak, ngomong-ngomong ya, gimana nih Mbak Karin cara Mbak Karin bagi waktu konsentrasi Mbak antara pekerjaan, bisnis dan juga keluarga? Oke. Karena kan itu agak berat ya. Berat sih, kebetulan kan sekarang kan Karin ada anak bayi lagi nih yang umur 7 bulan. Jadi yang pastinya dia butuh perhatian khusus kan, apalagi lagi aktif-aktifnya. Nah, kalau untuk membagi waktu boleh ditanya sama orang rumah. Aku tuh selalu nyempetin untuk masak. Jadi sesibuk apapun sih kita harus wajib dari pakaian suami itu harus di-ready-in. Kalau dia sebelum mandi itu udah siap pakaian apa. Nah, kebetulan aku juga sering keluar kota nih. Jadi kalau misalkan keluar kota itu sebelum berangkat itu udah aku ready-in. Hari ini pakai baju apa, hari ini harus pakai baju apa, seperti itu. Dan harus pinter-pinter kita bagi waktu. Dan aku itu tipe orang yang on time. On time banget ya. Jadi on time. Jadi di rumah itu sendiri kita ada beberapa juga karyawan yang ikut dan ada sepupu dan ponakan juga. Jadi kita tuh jam 4 subuh itu udah harus bangun. Disiplinnya itu sebenarnya dari suami sih, beliau yang menerapkan. Jadi akhirnya kita ke bawah-bawah. Jadi jam 4 harus bangun, harus beresan, dan kita tuh jam 5 itu udah ready makanan. Kadang kan sering dibilang itu mau sahur kan. Jam 5 subuh. Ada saksinya yang ikut itu tinggal di rumah jam 4, setengah 5 udah harus bangun. Semuanya tanpa terkecuali. Jadi jam 5 itu antara sarapan sama sahur itu beda. Iya, jadi makanya kalau misalkan kita ada tamu itu ada beberapa juga kadangan karyawan yang lagi pelatihan gitu di sini di pusat. Mereka kan aku suruh tinggal di rumah. Mereka itu pada shock. Kok pagi banget ya udah bangun gitu. Kok pagi banget ya udah masak. Dan mereka itu shock juga karena melihat aku tuh ikut masak, ikut terlibat, bukan cuma nyuruh-nyuruh gitu. Karena terus terang sih kalau untuk makanan, kemudian untuk pakaian suami sendiri aku nggak suruh orang lain handle. Jadi lebih ke aku sendiri yang yang siapin semuanya. Termasuk rajin ya ibu. Iya. Jadi masuk ke anak-anak juga Mbak. Jadi anak si Ayas itu dia jam 4 udah bangun. Kelas 2 SD Mbak? Jadi dia nggak pernah, seumur Ayas itu udah hampir 8 tahun, dia nggak pernah kesiangan. Karena udah terbiasa kan. Jadi bisa biasa ya. Jadi dia nggak pernah kesiangan. Kadang kan aku pengen kapan ya anakku nih kesiangan. Jadi kita agak sedikit leyeh-leyeh ya. Agak bebas, agak free gitu. Dia nggak. Jadi pagi udah bangun dia Mbak. Pagi pasti bangun jam 5 itu udah makan juga. Bener banget. Itu sarapan harus sahur. Iya, jadi ibu itu yang ikut itu juga harus makan. Jadi kita masaknya itu dua kali tapi waktu subuh tadi. Jadi untuk sarapan dan untuk makan siang udah disiapin. Gitu kita makannya rame-rame. Jadi kalau sewaktu-waktu mereka yang tinggal di rumah itu udah pisah atau istirahat, mereka pasti rindu deh dengan suasananya, kerempongan pagi tadi. Mereka harus sebenarnya rindu sama istri yang perhatian. Iya. Ya benar banget sih. Nah Mbak, gimana sih Mbak support suami dalam semua bisnis Mbak ini? Oke, jadi aku sebelumnya mau ucapin makasih banget buat papanya Ayas, karena dia support sistem terbaik aku. Jadi beliau itu kadangan yang tadi aku bilang di cerita pertama, kalau misalkan kita males-malesan dia yang bangunin. Mah, ayo mah bikin konten. Kadang dia tuh yang kasih, mah bikin konten ini mah lagi viral.
Jadi dia sangat mendukung dan alhamdulillahnya beliau sangat percaya 100% sama istrinya. Karena aku tuh sering keluar kota sendiri kayak gitu, terus nyetir sendiri kemana-mana sendiri. Jadi kan kalau misalkan kita dalam suatu bisnis, kalau tidak ada kepercayaan suami tadi bakal nggak ada hasil atau pasti cekcok lah. Nah di sini aku bersyukur banget karena memiliki dia. Jadi bersyukur banget memiliki dia tadi yang sangat perhatian, kemudian sangat support apa yang aku mau. Dia selalu memberikan yang terbaik lah, walaupun kadang cuek. Ya bener banget. Dengar ya Pak suami. Iya. Nanti dia nonton nih. Iya, kadang cuek sih Mbak, tapi kalau berdua aja enggak. Makanya kita sering pergi berdua. Beda perlakuannya beda kan di rumah sama pas lagi jalan tuh beda lah. Nah, oh ya Mbak Karin ini update juga loh Pak Komser ya di sosial media dan mengikuti perkembangan teknologi. Nah, gimana sih cara Mbak Karin memanfaatkan sosial media ini untuk mempromosikan usaha Mbak sendiri? Jadi kalau aku sering sharing juga sih sama teman-teman, kita kan ada beberapa grup-grup yang punya usaha nih di Batu Raja, seperti itu, sering curhat juga. Jadi sangat bermanfaat sekali yang teknologi ini. Jadi kita nggak perlu bayar mahal lagi untuk promosi, karena kebanyakan kalau kayak dulu tuh dari radio ya. Jadi kalau sekarang tuh lebih ke medsos kayak Facebook atau sosmed IG, dan sekarang sudah merambah ke TikTok kan. Jadi banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari situ dan gratis. Kalaupun kita kadangan membayar, misal nih di akun apa nih, itu juga nggak begitu mahal-mahal banget kan, dan sangat ngefek banget. Jadi aku pribadi kalau misalkan sering bikin konten itu Mbak ya, beda dengan kita update dengan enggak itu beda. Jadi kayak sering misal sehari sekali, kalau aku sih sehari harus ada yang aku update mulai beberapa minggu yang lalu kalau nggak males. Kalau nggak males itu Mbak ya. Jadi beda. Aku terapin selama seminggu ini sehari itu harus ada satu konten, mulai dari treatment kayak itu kan, bikin konten kayak lagi suntik atau perawatan. Itu orang yang datang itu lumayan dan menanyakan yang apa yang kita lakukan. Jadi sangat-sangat bermanfaat banget. Jadi tinggal kita sekarang bagaimana sih pengen bangun tadi kan. Sudah banyak sekali media sosial. Kalau misalkan kita lagi males tuh bikin konten, kita lihat di TikTok kan banyak, tinggal ketik konten perawatan udah tuh muncul. Tinggal bikin. Aplikasi-aplikasi edit juga sudah banyak banget. Tinggal tap-tap aja selesai. Tinggal tap-tap selesai. Nggak butuh ribet-ribet lagi. Bener. Udah banyak simple ya sekarang. Iya, betul. Nah Mbak, ini tadi kan untuk followers Mbak ini kita lihat udah banyak banget ya. Lumayan, membangunnya dari nol. Oh, itu dari tahun berapa Mbak? Dari pertama kali buka klinik 2016. Dan itu followersnya reels, bukan beli. Iya. Oh, jadi dia ini ya, emang reels banget Mbak ya? Iya, memang followers asli yang kita bangun dari dulu, dari nol banget, yang dari pengikutnya cuma beberapa. Kalau dulu aku lebih sering ke promosi ke akun-akun besar. Terus ada juga kayak artis-artis yang ada di kota tersebut, misal kayak di Prabu itu aku minta bantu promosiin. Nah, jadi kan semakin sering kita promo, maka semakin banyak orang yang invite atau follow. Iya, bener banget. Jadi semakin dikenal banyak orang lah Mbak ya. Iya, amin. Nah, untuk realisasi aja nih ya, ini kejutan sebenarnya. Apa tuh? Ini itu namanya flash question. Jadi Mbak tinggal jawab aja yes or no dari pertanyaan yang Putri kasih. Oke? Bisa kita mulai? Oke. Bismillah nih, gugup ya. Jawab cepet aja Mbak ya. Oke. Yang pertama, takut ketinggian? Pemberani. Iya. Lanjut lagi. Seneng makan pedas? Semua wanita itu ya. Sebelah. Boleh dong di endorse sebelaknya ya. Kayak ibu ini. Lanjut lagi, tidur di atas jam 12 malam. Karena bangun
pagi tadi, jadi tidurnya juga harus cepat. Jadi mencukupi kualitas tidur, Mbak. Iya, betul. Jam 8, jam 9 udah tidur. Kita masih kerja. Lanjut lagi. Senang makan pete atau jengkol? Jengkol. Oh ya, memilih ya. Iya. Iya. Lanjut lagi. Pernah ditilang saat berkendara? Yes. 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 Yes, malahan tilang elektronik ya. Lagi sering banget ya. Lanjut lagi. Suka nonton film horor? No. Oh, nggak suka. Iya. Drakor. Iya, drakor. Lanjut. Pernah kejatuhan cicak? No. No. Lanjut lagi. Mandi pakai sampo saset? No. Kalau dulu iya ya. Sekarang yang relate ke sekarang ya. Bener. Lanjut lagi. Traveling ketinggalan pesawat? No. Oh, on time. Ya, kan on time. Kalau bisa 1 jam sebelum udah ada di mana. Lanjut lagi. Ditaksir lebih dari 1 cowok saat bersamaan? Papaya maaf ya. Oke, baiklah. Tepuk tangan dulu dong. Jadi, ya wajar ya. Lihat dulu. Wajar aja ya ditaksir lebih dari 1 cowok. Kan wanita berhak memilih. Iya. Bener, nggak bisa mencari tapi harus memilih. Iya, Mbak, ya. memilih yang terbaik di antara yang baik. Iya, bener banget. Memilih bintang di antara bintang. Iya, betul. Oke, nah Mbak, kita udah selesai gamenya. Ngomong-ngomong Mbak Karin ini gimana nih perasaannya hari ini bisa kita undang di podcastnya Pak Batur Raja? Ya, sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak nih udah ngundang aku di sini. Sangat-sangat senang banget ya, terus kita ngobrol juga rileks, terus asik banget, ternyata seru ya. yang tadinya gugup mau kira-kira mau tanya apa, ternyata bisa berjam-jam ya ngobrolnya. Jadi asik banget dan makasih banget untuk Palkomtek udah ngundang aku di sini. Nah, terakhir ini Mbak ya, apa nih rencana Mbak Karin yang mau Mbak lakuin ke depannya? Mungkin ingin buka cabang baru lagi atau usaha lain lagi? Silakan kalau ada yang mau disampaikan juga buat podcast ini. Jadi kalau ditanya keinginan ya, untuk kedepannya itu kita lebih mau fokus ke klinik, lebih mau buka cabang lagi. Karena kebetulan kita mau buka cabang lagi, tapi untuk lokasinya masih dirahasiakan. Belum dipublish ya. Bener. Nah, yang ingin aku sampaikan di sini sih buat pengusaha apapun itu, kalian jangan putus semangat. Yang namanya usaha itu memang ada pasang surutnya. Yang pastinya tetap kita harus lebih berpositif thinking lagi. Karena kalau aku pribadi itu bikin usaha itu kita harus yakin dulu. Iya. Jadi kita harus yakin dulu kira-kira usaha yang kita lakuin ini bakal rame atau enggak, dan yang pastinya harus berani dan tentunya mengikuti tren tadi. Jadi kita harus ngikutin tren ya dari medsos tadi segala macam. Dan buat kalian juga pengusaha atau apapun itu yang ada usaha itu bisa banget nih langsung ke Palkomtek ya. Ada konten kreatornya dan ada digital apalah gitu ya, nanti langsung kontak aja Palkomteknya. Jadi jangan takut lagi. Iya, bener banget. Nah, nggak kerasa Mbak ya, kita ini sudah berada di penghujung acara. Dan hari ini kita dapat banyak banget pengalaman baru, wawasan baru dari bintang tamu kita pada hari ini, Mbak Karin. Semoga podcast kita ini bisa membawa manfaat buat Palkomter semuanya. Amin, amin. Nah, dan bisa menjadi inspirasi juga tentunya Mbak ya. Amin. Nah, Palkomtek Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Kamis jam 10 pagi. Dan terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Putri dan juga Karin. Kita pamit undur diri dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Pak Momser.